Dengan penuh sukacita, saya menyapa saudara-saudara. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang sepengharapan di dalam Yesus Kristus. Mari kita bersyukur karena kita boleh berjumpa lagi dalam doa pagi Gereja Toraja Jemaat Sudiang, edisi Sabtu 19 November tahun 2022. Saudara-saudara, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita masing-masing, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam melaksanakan segala sesuatu dalam bentuk apapun di dalam kehidupan ini. Untuk itu, marilah kita memohon pertolongan dari Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu, Tuhan. Kami mensyukuri segala berkat yang telah kami terima, teristimewa saat ini ketika kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Mohon tuntunan Tuhan dan kekuatan Roh Kudus agar kami boleh memahami dengan baik dan benar akan firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Matius pasal 18 pada ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-20. Dan saya akan membaca pada ayatnya yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Pokok renungan kita adalah dosa yang merusak. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, perbuatan dosa yang tidak disembuhkan pasti melahirkan dosa baru. Perbuatan dosa juga yang beranak pinak dalam diri seseorang pasti akan membawakan kehancuran. Injil Matius pasal 18 pada ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-20 menyajikan satu strategi untuk menolong seseorang agar boleh sembuh dari pergumulan karena dosa. Prinsipnya adalah menuntun seseorang bergumul dari dosanya untuk bertobat. Untuk bisa melakukannya, seseorang harus memiliki hati seperti Yesus yang peduli dan ikhlas menolong orang yang bergumul dengan dosa. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ada langkah-langkah konkret yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah tentu kita harus mengetahui bagaimana pergumulan seseorang yang alami. Kemudian dengan motivasi, iman dan kasih serta keberanian yang dilakukan dengan pendekatan melalui 4 mata seperti yang tercantum dalam ayatnya yang ke-15 dari pembacaan kita. Saudara-saudara, mengapa harus 4 mata? Oleh karena jika kita melakukan dengan 4 mata, tentunya kita lakukan dari hati ke hati. Hal ini bisa dapat menolong karena banyak saudara-saudara kita yang bergumul dengan dosa, tidak mau menerima jika pergumulannya itu diketahui oleh orang banyak. Langkah yang kedua adalah karena ada orang karena kekerasan hatinya sehingga sulit untuk ditolong dengan cara 4 mata. Maka perlu ada langkah-langkah berikutnya, yaitu melibatkan 2
atau 3 orang dan juga boleh lebih, seperti yang tercantum dalam ayatnya yang ke-16. Hal ini dilakukan karena soal karakter seseorang yang baru menyadari dosanya ketika menghadapi banyak orang. Kemudian kita lihat pada langkah yang ketiga, ada saatnya lembaga, gereja, dan pendidikan dibutuhkan dalam menolong seseorang untuk bertobat dari dosanya. Itu pada ayatnya yang ke-17. Jadi, saudara-saudara yang kekasih, dosa sangat merusak hidup orang-orang percaya dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Perbuatan dosa dalam diri kita dan orang lain haruslah secara cepat diselesaikan dengan mengaku akan dosa-dosanya, sehingga tidak akan menimbulkan dosa baru. Amin. Mari kita berdoa, dan di dalam doa kita ini kita akan bersukacita mendapat pertambahan usia, khususnya pada tanggal 8-19 November ini. Masing-masing adalah saudara Norma Patempe, saudara Novran Alfandi Jonas, saudara Angelina, saudara Geraldine A.A. Palinongan, saudara Gian Palamba, saudara Natasha Putri Lantelino. Juga ada saudara-saudara kita yang masih bergumul karena penyakit. Di antaranya adalah Cikita Aurea, anak dari Ibu Merianti, Ibu Yeni Karisi, tante dari Ibu Alfrida Martin Yusuf, Ibu Kekasih Nelce, cucu dari Bapak Rante Tampak, dan kakak dari Ibu Dr. Martha Musuh. Mari saudara-saudara, kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami semua, kepada hamba-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi bekal dalam hidup kami. Dan kami akan berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang kami telah sebutkan namanya karena pertambahan usia. Tolong Tuhan, dengan usia ini biarlah pertumbuhan rohani dan jasmaninya semakin dewasa, dan Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya kepada mereka. Demikian juga kepada saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh karena penyakit yang dideritanya Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa pertolongan yang abadi hanyalah asalnya daripada-Mu. Tolong Engkau jamah akan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh ini. Engkau berkati Tuhan, sehingga suatu kelak ia boleh menjadi kuat oleh karena kuasa. Kami juga berdoa Tuhan buat pembangunan tempat beribadah kami Tuhan. Kiranya pembangunan ini boleh berlancar dengan baik. Dan tentunya kami akan pergunakan sebagai sarana atau tempat beribadah untuk menghadap hadirat-Mu. Oh Bapa di surga, sertai semua rencana hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Amin. Demikianlah doa pagi kita pada hari ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.